Hai, welcome back to my channel. Kenalin, aku Selena Sastizain dari kelas 3A Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang paradigma interpretif untuk memenuhi tugas UAS semester 3 mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Weni Aditya-Ningsih, SIP MA. Langsung aja kita ke pembahasannya yuk. Nah, mengapa paradigma interpretif bisa muncul? Paradigma interpretif tumbuh berdasarkan ketidakpuasan dengan teori post-positivis. Paradigma positivis dianggap kurang komprehensif untuk menjelaskan realita, di mana tidak mampu menangkap keruwetan, nuansa, maupun kompleksitas dari interaksi manusia. Lalu, apa itu paradigma interpretif? Menurut jurnal Mujiyar Harjo, paradigma interpretif adalah paradigma yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik atau resiprokal dan bukan kausalitas. Paradigma interpretif juga memandang realitas sosial itu sesuatu yang dinamis, berproses, dan penuh makna subjektif. Realitas sosial tidak lain adalah konstruksi sosial. Di sini aku mengambil satu contoh. Nah, dalam gambar ini terlihat dua orang yang memiliki interpretasi yang berbeda dan menciptakan makna yang berbeda terhadap seekor lebah. Ada yang menganggap bahwa lebah sebagai hewan yang menguntungkan, namun ada juga yang menginterpretasikan bahwa lebah adalah hewan yang menakutkan dan berbahaya. Tidak ada yang salah atau benar dari hasil interpretasi mereka, karena menurut paradigma interpretif, kebenaran dapat dilihat dari berbagai sisi dan sudut pandang yang berbeda, tergantung dari pengalaman dan interpretasi masing-masing. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tokoh-tokoh paradigma interpretif. Tokoh yang pertama yaitu ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Pada tahun 1644, Descartes mempublikasikan buku The Principles of Philosophy. Ia berpendapat bahwa semua penjelasan dapat didasarkan pada observasi terhadap benda gerak. Tokoh yang kedua yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1803. Kant berpendapat bahwa manusia mempunyai pengetahuan yang a priori yang bersifat independen dari dunia luar. Tokoh yang ketiga yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Weber memusatkan perhatiannya pada pembangunan teori dan metode yang mungkin tepat untuk merangkai sebuah pemahaman atas dunia kehidupan subjektif. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri paradigma interpretif. Ciri yang pertama adalah interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair atau tidak kaku yang diciptakan oleh interaksi manusia. Ciri kedua, interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Dan yang ketiga, semua yang sedang diteliti mengandung kebenaran, tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang diteliti dan pihak yang diteliti, atau tidak terpisah-pisah. Lalu ada metodologi. Paradigma interpretif disepadankan dengan pendekatan kualitatif atau qualitative approach yang umumnya digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Metode ini memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan sosial mereka dan bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, maupun ritual sosial. Pandangan dasar pembentuk perspektif interpretif yaitu hermeneutika, fenomenologi, dan interaksionalisme simbolik. Tiga pandangan ini mendasari metode ilmu sosial yang khas. Lalu kita ke pembahasan analisis semiotika. Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign, berfungsinya tanda dan produksi makna. Semiotika juga adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Nah, menurut Mujianto, tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda.
Kemudian ada analisis isi. Analisis isi kualitatif menurut Meiring merupakan suatu sistematika untuk menganalisis teks yang akan dikembangkan oleh penulis dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang telah disesuaikan. Analisis isi mendefinisikan dirinya sebagai suatu kerangka pendekatan empiris dan metodologis yang dikendalikan dalam konteks komunikasi, mengikuti langkah demi langkah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekarang kita masuk ke pembahasan studi kasus. Saya mengambil studi kasus dari sebuah jurnal karya Ruston Novaradimarta dan Jean Rupasa yang berjudul Identifikasi Nilai Kemajemukan Indonesia sebagai Identitas Bangsa dalam Iklan Mixagrip versi Keragaman Budaya. Alasan mengambil penelitian ini karena jurnal ini termasuk dalam penelitian kualitatif dalam kajian interpretif. Penelitian ini berpusat pada iklan Mixagrip sebagai bagian dari komunikasi interkultural yang bisa menjadi tanda atau ciri khas dari sebuah daerah. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya budaya yang berbeda-beda. Kalau untuk flu dan batuk, kita punya satu kesamaan. Setelah kita melihat cuplikan iklan tadi, kreativitas manusia dalam produk ciptaannya berkaitan erat dengan budaya, karena kebudayaan adalah sarana bersemainya cipta, rasa, dan karsa manusia. PT Kalbe Farma Tbk melalui produk Mixagrip berusaha mengapresiasi kekayaan budaya di tanah air, mulai dari kegiatan kampanye Mixagrip Explore Budaya Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Goes Pesona Nusantara, dan Mixagrip Cinta Budaya Sehat. Seluruh kegiatan tersebut ditujukan kepada berbagai daerah di Indonesia, setidaknya terdapat 11 kota yang disasar oleh berbagai kampanye tersebut. Lalu kita akan menganalisis iklan Mixagrip melalui ontologi, epistemologi, dan metodologi. Analisis ontologi. Pemahaman tentang paradigma interpretif ini secara tidak langsung telah membawa cara pandang untuk melihat budaya sebagai bagian dari komunikasi yang menjadi sarana untuk tetap berdasarkan pada realitas. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa refleksi interaksi sosial sebagaimana relasi antar manusia banyak ditemui dalam iklan Mixagrip yang menjadi representasi masyarakat Indonesia. Kemudian ada analisis epistemologi. Jarak komunikasi lintas kultural tidak nampak dalam iklan ini, sebab komunikasi setiap pemeran dalam iklan tersebut disajikan secara harmonis meski berlatar belakang budaya yang berbeda. Kedekatan itu mencerminkan nilai-nilai kemajemukan yang telah dipaparkan, sehingga memancarkan relasi antar budaya. Bila kondisi ini dapat dijaga dengan baik, maka masyarakat akan terhindar dari interpretasi yang salah. Kemudian ada metodologi. Riset ini bersandar pada paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif untuk melihat iklan Mixagrip sebagai bagian dari komunikasi interkultural. Penulis menggunakan metode analisis isi kualitatif, di mana metode ini lebih banyak dipakai untuk melihat dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial. Jadi, kesimpulan dari paradigma interpretif adalah paradigma interpretif merupakan paradigma yang timbul karena ingin memperbaiki paradigma positivis. Paradigma interpretif memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah satu dengan lain, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik, bukan kausalitas. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, dah!